Kasus ambil paksa jenazah COVID-19 sudah beberapa kali terulang, diantaranya di Jawa Timur. Mengapa warga nekat mengambil paksa jenazah COVID-19 dan bagaimana pula penanganan agar peristiwa yang termasuk nekat ini di saat pandemi bisa dicegah? Kami akan bahas bersama Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agus Widodo, sosiolog Universitas Airlangga Tuti Budi Rahayu, dan praktisi kesehatan Dr. R.A. Daninggar. Selamat sore Pak Agus, Ibu Tuti, dan Dokter. Selamat sore, Mas Davi. Baik, saya ingin ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak, hingga saat ini perkembangan kasusnya seperti apa, Pak? Perkembangan kasus pertamanya di Panji Kidul, Situbondo, sudah kami ambil langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita melaksanakan klarifikasi kepada petugas pemulasaran, yaitu sopir ambulan, petugas pengawalan, berikut kepala desanya. Demikian, Mas Davi. Baik, kemudian ketika peristiwa terjadi sebenarnya seperti apa sih Pak kronologisnya? Bahkan ada sampai kejadian membakar peti jenazah ini di depan Satgas katanya Pak. Baik, terima kasih. Kebetulan kami di TKP waktu itu sudah ada petugas Babin Kamtibmas, petugas Babinsa, kemudian petugas Satgas Protokol Kesehatan juga sudah ada di sana. Namun di luar dugaan kami adalah salah satu warga itu histeris. Maka dengan serentak orang yang di sekitar mengambil paksa jenazah yang ada di ambulan. Jadi kami kesulitan untuk mencegahnya, bahkan anjuran-anjuran yang dilaksanakan oleh Babin Kamtibmas tidak dihiraukan. Demikian, Mas Davi. Artinya memang spontan saja warga kemudian menanggapi dari peristiwa histerisnya anggota keluarga itu ya Pak? Betul, betul sekali. Sehingga kami sudah menghimbau berkali-kali tapi tidak dihiraukan. Sehingga karena makamnya itu dekat di belakang rumah, maka ya terpaksa direbut oleh warga setempat. Oke, baik. Dari sisi kesehatan saya ingin ke Dokter Ning. Dokter, ini peristiwa perebutan paksa, kemudian juga pembakaran ini kan berpotensi penularan begitu virus COVID-19. Nah, sebenarnya dari sisi kesehatan seperti apa bahayanya, Dokter? Ya, kalau dilihat dari ceritanya tadi ya, itu tadi ada yang sudah dites memang positif ya, swab antigen ya. Lalu ada yang setelah menjalani perawatan, lalu meninggal, dibawa pulang tanpa protokol kesehatan. Ya tentunya itu kondisi-kondisi yang semua masih menular sebetulnya ya. Jadi ya resikonya tentunya akan membahayakan warga yang sempat kontak dengan jenazah tersebut gitu. Karena sebenarnya selama ini kan melakukan pemakaman dengan protokol itu kan tujuannya untuk melindungi ya. Sebetulnya kan tujuannya baik ya. Cuman entah kenapa yang nyampe ke masyarakat itu hal seperti ini tuh seperti aib gitu ya. Seolah mereka itu nggak terima gitu. Atau entahlah banyak sekali ya informasi-informasi yang beredar yang akhirnya bikin masyarakat itu tidak mau lah intinya kalau diagnosisnya itu COVID gitu ya. Nah ya ini saya rasa fenomena yang sejak 1 tahun lalu ada terus ya sampai sekarang pun kita masih belum bisa menangani gitu. Jadi menurut saya di sini problemnya tentunya ini pengetahuan masyarakat ya, jadi edukasi terhadap masyarakat yang masih kurang dan juga mungkin komunikasi. Jadi komunikasi antara mungkin pihak rumah sakit atau pihak tenaga kesehatan dengan keluarga itu mungkin juga masih kurang gitu ya. Mungkin masyarakat dan warga juga menerima informasi yang salah, khususnya terkait jenazah pasien positif COVID-19 yang ketika sudah meninggal dunia, mungkin bisakah atau betulkah ketika ada yang mengatakan ketika sudah meninggal dunia pasien justru sudah tidak menularkan virus sehingga mereka berani untuk melakukan itu, Dokter Ning? Ya, jadi sebenarnya begini ya, memang kalau misalnya seseorang itu meninggal, di mana virus itu kan tinggalnya di dalam sel ya, di dalam sel tubuh manusia, memang pasti nantinya virus itu juga akan mati seiring dengan matinya sel tubuh manusia. Cuman masalahnya, kematian dari sel tubuh manusia itu tidak serentak, ya, artinya ada beberapa waktu. Jadi setelah meninggal itu tidak langsung sel tersebut busuk, hancur semua dalam waktu yang bersamaan, itu tidak. Jadi ada spare waktu dan itu yang kita tidak tahu pasti berapa lamanya, mungkin ya tidak lama, tapi pasti ada waktu di mana seperti cairan itu masih keluar ya dari lubang-lubang jenazah, itu juga biasanya masih mengandung droplet ya, droplet yang di mana banyak sekali mengandung virus yang hidup. Dan dalam beberapa waktu kemudian memang pasti akan mati. Nah, tapi ada waktu di mana pada saat menghandling jenazah tersebut pasti ada resiko. Kalau misalnya dibolak-balik itu juga keluar aerosolnya ya.
Dan Baik. itu masih ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Jadi sebenarnya masih ada risiko berbahaya menular juga kalau misalnya tidak ditangani dengan baik. Oke. Sebetulnya saya rasa aturan dari Kemenkes pun tidak melarang pihak keluarga ya untuk ikut dalam pemakaman atau pemandian jenazah. Itu tidak ada larangan ya, cuman mungkin harus pakai APD ya caranya, lalu didisinfeksi gitu kan. Sebetulnya itu bisa dikomunikasikan ya, cuman memang keburu masyarakat ini mungkin menerima informasi-informasi yang salah, akhirnya seperti Dan ini. tentu tidak mengambil dengan cara paksa. Baik, saya ingin ke Bu Tuti. Ya. Bu Tuti, dari perspektif sosial, kita lihat masyarakat begitu geram, kemudian dengan begitu beringasnya dalam tanda kutip merebut peti jenazah, kemudian dibakar. Ini sebenarnya fenomena seperti apa? Apa yang menjadi penyebab warga begitu mudahnya tersulut? Ya, saya rasa ini situasi chaos ya, Mas. Kondisi kita yang mengalami pandemi sangat berkepanjangan. Ini kita sudah tahun kedua. Itu membuat masyarakat merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Artinya pengetahuan mereka tentang virus ini, terus bagaimana cara mereka untuk bisa menghindari atau bisa mencegah terjadinya virus itu belum sampai ke masyarakat. Mereka situasinya sudah chaos dulu. Chaos itu dalam arti kondisi ekonomi sudah terpuruk gitu ya. Mereka tidak bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Ditambah lagi dengan kejadian orang yang jatuh sakit satu persatu, dan itu membuat kebingungan banyak orang gitu ya. Jadi dalam situasi seperti ini memang harus ada seorang leader gitu ya, seorang pemimpin yang bisa memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman yang cukup baik ke semua masyarakat, terutama masyarakat yang jauh dari informasi gitu ya. Mungkin kalau di kota besar gitu ya, kita sudah bisa mendapatkan informasi yang cukup banyak, bahkan informasi hoax pun kita terima gitu ya. Nah, apalagi untuk masyarakat di daerah gitu ya, di daerah yang terpencil atau kelas menengah bawah yang tidak tersentuh dengan banyaknya informasi yang akurat gitu ya. Akhirnya mereka mengalami kebingungan dalam situasi seperti ini. Jadi saya rasa ini adalah situasi yang betul-betul kacau, chaos gitu ya, Kak. Ibarat kalau kita dalam kondisi perang gitu ya. Rakyat ini kebingungan harus berbuat apa gitu ya. Musuhnya nggak kelihatan nih. COVID ini musuhnya nggak kelihatan. Beda dengan perang yang beneran ya. Kita tahu tuh musuhnya ada di sana. COVID nggak tahu. Ini lebih cepat, musuh ini lebih cepat melakukan serangan-serangan gitu ya dibandingkan dengan pertahanan kita. Pertahanan itu dalam arti sejauh mana pengetahuan itu sudah sampai kepada masyarakat, sejauh mana masyarakat sudah bisa mencegah terjadinya penyebaran dan sebagainya. Baik, artinya ada kebingungan yang menumpuk, kemudian kegelisahan dan kekesalan yang memang menjadi salah satu faktor pemicu warga melakukan ini, Bu ya. Baik, saya ingin kembali ke Pak Agus. Pak Agus, ketika kejadian itu berlangsung, petugas dan Satgas kan ada di sana. Apa yang diberikan, pengertian seperti apa yang diberikan oleh petugas terhadap warga agar kemarin itu situasinya bisa agak sedikit mereda? Apa yang dilakukan? Baik Mas Davi, mulai dari pemberangkatan sampai ke TKP Perbuatan Mayat sudah diberikan edukasi oleh tim Satgas COVID, sudah diberikan ya pengarahan baik oleh Pak Kades, Babin Kamtibmas maupun Babinsa maupun kami sendiri. Namun karena pengetahuan yang tidak seluruhnya itu mengerti dan ditambah dengan jeritan histeris dari keluarga itu, ya kembali lagi masyarakat spontanitas itu merebut mayat dari peti mati itu. Demikian Mas Davi. Baik, kalau protokol pengamanannya sendiri Pak, dari rumah sakit, kemudian sampai jenazah ini dibawa sampai dikebumikan, ini sebenarnya apakah memang dikawal oleh petugas kepolisian atau seperti apa Pak? Setiap ada kejadian kematian COVID, sesuai perintah arahan dari pimpinan, dari Bapak Kapolda Jatim sampai Kapolres Situbondo sudah sesuai dengan SOP Pak. Jadi iring-iringan, mobil patroli, kemudian berpakaian preman, reserse, intel sudah menyatu di sana. Nah, namun kemarin kejadian spontanitas karena apa? Kebetulan makam yang disiapkan itu pas di belakang rumahnya si mayit, sehingga sangat cepat sekali kejadiannya. Begitu Pak Davi. Bukan di tempat pemakaman umum Pak ya, sehingga itu memicu warga untuk lebih mudah melakukan tindakan-tindakan itu Pak ya? Jadi tidak di dalam rumahnya. Nah, kebetulan makamnya itu ada di belakang rumahnya yang si mayit tadi. Kalau untuk tracingnya Pak, kita ketahui banyak warga dalam kejadian itu. Apakah sudah dilakukan oleh petugas? Sementara
sementara sudah dikoordinasikan, mungkin tadi sudah mulai dilaksanakan di data itu, Pak. Baik, sudah dilakukan ya. Baik, saya ingin kembali ke Dr. Ning. Dr. Ning, kita tahu kejadian kemarin ini kan banyak warga yang berkerumun. Kemudian juga dari pihak anggota keluarga juga kita ketahui bersentuhan langsung dengan jenazah yang positif COVID-19. Jika berkaca pada kejadian ini, apa yang sebaiknya pertama kali dilakukan untuk men-tracing kemungkinan penyebaran yang terjadi? Ya, kalau untuk tracing mestinya langsung didata ya siapa saja memang keluarga yang kontak, lalu orang-orang yang kontak. Kalau merujuk dari WHO itu sebetulnya kontak erat minimal kita harus memeriksa 30 orang ya. 30 orang yang kontak dengan yang positif tersebut gitu. Jadi ya dilakukan tracing lalu harusnya karantina ya mereka. Jadi harusnya mereka idealnya mereka harus karantina karena mereka berstatus kontak erat sampai terbukti memang mereka tidak tertular. Jadi itu, tapi sepertinya ini juga untuk memberikan istilahnya memberikan penerangan pada masyarakat ini kita juga masih sulit-sulit gampang ya. Saya setuju dengan Bu Tuti ya tadi ya. Dan itu kita butuh leader ya. Mungkin seperti tokoh masyarakat atau mungkin pemuka agama yang dipercaya di daerah tersebut itu harus dirangkul ya, harus diajak untuk mengedukasi masyarakat ini. Gitu. Baik. Kemudian jika memang nantinya sudah tracing dilakukan, apa kemudian langkah berikutnya yang harus dilakukan? Khususnya apakah perlu untuk mengisolasi desa ini atau beberapa orang saja yang dilakukan isolasi seperti apa? Sebenarnya karantina saja cukup ya, sementara kontak erat itu kan sebetulnya tidak pasti semuanya tertular. Jadi kontak erat itu kan orang yang memang berisiko karena dia kontak dengan yang positif ini. Jadi ya harusnya di tracing sambil menunggu hasil tracing di karantina, artinya tidak boleh keluar rumah ya. Jadi dia harus di rumah, tidak boleh berinteraksi dengan orang lain sampai memang terbukti dia tidak tertular begitu. Dan sebenarnya idealnya karantina itu dilakukan ya sampai 10 hari ya. Itu idealnya, tapi sekali lagi kita memberikan informasi ini ke masyarakat sulit sekali kalau memang sejak awal mereka belum paham. Jadi ya kita harus berusaha untuk memberitahukan dengan mengajak tokoh-tokoh masyarakat setempat gitu ya. Itu saya rasa perlu. Baik, saya ingin ke Bu Tuti. Bu Tuti, bagaimana kemudian cara memberikan pemahaman yang paling tepat di tengah situasi warga yang kita tahu masih emosi ketika kejadian kemarin berlangsung, seperti apa yang bisa dilakukan, Bu Tuti? Saya rasa kebijakan PPKM mikro ini, terutama yang berkaitan dengan upaya kelompok masyarakat di tingkat RT, RW gitu ya, kelurahan misalnya yang paling jauh gitu ya. Kalau bicara soal kota atau kabupaten terlalu jauh. Nah ini peran dari RT RW ini yang saya rasa penting, kemudian bekerja sama dengan bagian penyuluhan di puskesmas, kelurahan, itu terus-menerus melakukan semacam sosialisasi. Jadi harus turun ke bawah betul nih petugas puskesmas didampingi oleh RT RW, memberikan pengetahuan, memberikan semacam bagaimana sih bersikap atau berperilaku dalam situasi seperti ini. Ini penting. Jadi rakyat masyarakat jangan ditinggal. Artinya mereka harus terus diberikan semacam edukasi dan sosialisasi seperti yang disampaikan oleh Dr. Ning tadi gitu ya. Jadi tetap peran dari tokoh masyarakat, kemudian RT RW itu menurut saya yang paling efektif untuk bisa memberikan pengetahuan tentang itu. RT RW dan juga tentu saja peran Satgas yang bisa turun sampai di tingkat-tingkat desa ya. Baik, terima kasih Ibu Tuti atas penjelasannya, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Agus dan Dr. Ning sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita harapkan bersama situasi ini tidak terulang kembali dan menjadi pendidikan bagi masyarakat. Terima kasih, selamat sore.